Di suatu museum terdapat pelelangan patung. Para pengunjung harus melakukan penawaran tertinggi untuk mendapatkan patung tersebut. Namun ada seorang pria yang terlihat berusaha keras mendapatkan patung itu. Di balik penawaran harga patung ternyata ada An Yohan. Nah, pria tua itu adalah salah satu klien dari An Yohan. Untuk membayar semua jasanya, Yohan meminta agar pria tua tersebut mendapatkan patung itu. Akhirnya dia pun melakukan penawaran terhadap patung tersebut dengan harga yang paling tinggi. Dan hal itu tentu saja membuat An Yohan sangat puas dengan apa yang dilakukan. Nah, akhirnya An Yohan pun pulang mengendarai mobilnya. Dia adalah pria yang hidup dengan kemewahan serta kesenangan. Sesampainya di rumah, patung tersebut ternyata sudah dikirimkan. Anak pria tua tersebut sebelumnya melakukan kejahatan. An Yohan memanipulasi pelakunya agar anak dari pria tua itu bisa bebas. Keesokan harinya, saat Yohan sedang melakukan meeting, tiba-tiba Kim Sarak menelpon. Dia memberitahu bahwa Taejong sudah mengetahui semua rencananya. Di lain sisi, ada seorang dokter yang juga merupakan kaki tangan dari An Yohan. Dia diminta untuk melakukan tugas lain di dalam penjara. Sementara saat Park Taejong sedang berjalan, tiba-tiba anak buah Yu Doksu menghalanginya. Mereka terlihat masih meremehkan Taejong. Tiba-tiba salah satu anak buah Doksu memukulnya. Tentu saja Taejong tidak akan tinggal diam dan akhirnya dia bisa melawan. Walaupun awalnya tersungkur, Taejong akhirnya bisa mengalahkan semua anak buah Yu Doksu. Dia pun memperingatkan agar tidak mengganggunya lagi. Kemudian terlihat dua orang gadis yang berhenti di depan toko perbaikan elektronik. Ternyata itu adalah toko milik No Young Sik. Salah satu wanita masuk ke dalam toko dan juga mengambil beberapa uang yang sudah disembunyikan. Melihat wanita itu mengambil dengan seenaknya, No Young Sik tidak bisa berbuat apapun. Selain itu, No Young Sik ternyata juga memajang foto dirinya dengan Taejong saat di penjara. Nah, wanita itu kemudian pergi meninggalkan toko elektronik milik No Young Sik. Entah belum diketahui siapakah identitas wanita tersebut. Tak lama No Young Sik kedatangan pendeta dari gereja. Pendeta tersebut mengatakan kondisi Taejong yang baru saja berubah. Nah, tiba waktunya untuk makan siang di mana Yu Doksu pergi begitu saja setelah dipermalukan oleh Taejong. Beberapa narapidana mulai bergunjing dan mengatakan bahwa Yu Doksu terlihat ketakutan. Mendengar hal itu, Doksu tidak terima langsung menghajar narapidana tersebut. Tak lama salah satu narapidana datang, dia bernama Du Gang Jae yang juga merupakan gangster di dalam penjara tersebut. Yo Doksu dan juga Du Gang Jae adalah dua geng yang sangat bermusuhan. Tiba-tiba kepala sipir datang dan langsung membawa Doksu pergi ke sebuah ruangan. Di sana, kepala sipir sudah menunggu karena ternyata mereka sering bekerja sama. Kepala sipir sering meminta Doksu untuk memberi pelajaran kepada narapidana lain. Kemudian dia akan memeras atau meminta uang kepada keluarga narapidana tersebut. Kini No Young Sik datang untuk mengunjungi Taejong. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja. Young Sik pun bertanya apakah ada yang mengganggu dia. Namun Taejong mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Tetapi Taejong mengatakan bahwa dia ingin melihat hal lain. Young-sik menduga bahwa Taejong akan kabur. Kini Doksu ingin membalas dendam terhadap Taejong yang sudah mempermalukannya. Dia pun mengirim tahanan lain yang bernama Gu Jiong untuk masuk ke dalam satu sel bersama Taejong. Sementara setelah menyadari bahwa dirinya telah dijebak, Taejong kini merencanakan untuk bisa kabur dari penjara tersebut. Dia memperhatikan setiap sudut dan juga ruangan yang bisa dia gunakan untuk menyelinap. Selain itu, dia juga memperhatikan tentang waktu di mana jam tertentu dia bisa keluar dengan tepat. Nah, akhirnya Jiong masuk ke dalam sel bersama Taejong.
Dia pura-pura menjadi tahanan baru dan juga tidur di sebelah Taejong. Perlahan dia mulai bangun dan juga mendekati Taejong yang sedang tertidur. Tetapi Taejong tahu bahwa dirinya akan diserang. Keduanya pun akhirnya berkelahi dan Taejong tidak akan menyerah kepada pria tersebut. Tak lama semua narapidana diminta untuk segera keluar. Ternyata Jiong yang kalah dalam pertarungan tersebut. Ini saat makan siang, Taejong mendekati Doksu dan juga memperingatkannya. Nah, dia tahu bahwa Doksulah yang mengirim Jiong. Doksu tidak sudi untuk berdamai dengan Taejong setelah dia dipermalukan. Taejong pun mulai membahas kejahatan Doksu yang telah membunuh adiknya sendiri. Tentu saja hal itu membuat Doksu sangat marah hingga akhirnya dia menampar Doksu dengan nampan yang ada di meja. Sipir pun segera datang dan langsung membawa Doksu untuk diisolasi. Tak lama sipir yang juga datang. Taejong mengucapkan terima kasih dan kemudian pergi. Terlihat Taejong kembali melakukan kegiatan untuk merawat tanamannya. Saat itu sipir yang datang untuk membawakan spons yang diminta oleh Taejong. Sipir yang adalah salah satu orang yang sangat baik kepada Taejong dan mendukung kegiatan positif yang dia lakukan. Nah, melihat spons itu, akhirnya Taejong buru-buru memasukkannya ke dalam sebuah pot. Saat akan kembali masuk ke dalam penjara, Taejong beralasan bahwa itu perintah sipir yang. Dia kemudian meletakkan pot tersebut di dalam sebuah gudang. Kini Jiong dan Taejong menjadi akur. Karena Taejong harus pergi ke zona B, dia pun memukul salah satu narapidana yang bekerja di zona B. Taejong menggantikannya untuk masuk ke dalam area tersebut. Setelah mendapatkan kunci di area zona B, Taejong buru-buru mencetaknya di atas spons. Dia juga kembali membawa pot itu dan juga mencetaknya dengan menggunakan sebuah lem. Dia pun buru-buru untuk menyembunyikan pot tersebut. Tak lama, seorang dokter yang sudah menjadi suruhan dari Yohan datang untuk melakukan vaksin. Dia tahu bahwa targetnya adalah Taejong narapidana 2802. Sipir yang memberikan beberapa data dari daftar narapidana yang akan melakukan vaksin. Nah, dokter tersebut sudah menyiapkan racun untuk disuntikkan ke tubuh Taejong. Sementara Taejong masih melakukan kegiatan pengelasan. Tiba-tiba seorang sipir meminta bantuannya untuk memperbaiki mobilnya yang mogok. Dengan buru-buru dia langsung memotong salinan kunci yang sudah dia cetak di atas spons. Sementara sipir sudah selesai makan siang dan akan kembali untuk melihat mobilnya dan membawakan burger untuk Taejong. Nah, Taejong berhasil membuat salinan kunci itu dan juga menyimpannya di dalam saku. Curiga Taejong tidak ada di mobil, tetapi ternyata dia sedang memperbaiki salah satu mesin mobil tersebut. Nah, di saat Taejong akan pergi, sipir kembali melakukan pengecekan alat deteksi logam. Namun ternyata Taejong tidak ketahuan karena kunci tersebut tidak ada di dalam sakunya. Nah, di saat Taejong akan kembali ke dalam sel, tiba-tiba kelompok Du Gangjae menghentikannya. Gangjae mengatakan bahwa dia sangat salut kepada Taejong dan akan berada di pihaknya saat melawan Doksu. Namun Taejong mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan semua itu. Ternyata salinan kunci itu dia sembunyikan di dalam kantong burger. Taejong juga mengatakan bahwa dia akan kabur melalui pintu gerbang utama penjara. Saat Taejong masuk ke dalam sel, salah satu sipir sudah menunggunya. Ternyata dia menggantikan Taejong dengan narapidana lain untuk divaksin. Sipir itu sudah melakukan pertaruhan demi memilih Doksu dalam pertarungan yang akan dilakukan. Kini tiba saatnya Taejong masuk ke dalam sebuah ruangan untuk melakukan pertarungan. Di sana Gangjae sudah menunggunya karena beberapa orang akan melakukan pertarungan. Taejong yang tidak mempunyai banyak waktu untuk kabur dari penjara, dia pun segera menghajar orang-orang tersebut. Hingga akhirnya Taejong pun berhasil melumpuhkan mereka dan pergi dari tempat tersebut. Saat Taejong akan kembali ke dalam sel, ternyata sipir yang dan dokter sudah menunggunya.
Nah, Taejong masih mempunyai waktu setengah jam untuk melarikan diri dari penjara. Dia pun akhirnya divaksin dengan menggunakan racun tikus. Taejong merasa sedikit gelisah karena dia menunggu waktu yang tersisa. Nah, setelah vaksin selesai, dokter memberitahu bahwa semua tugasnya sudah selesai dilakukan. Taejong mengambil paku yang sudah dia simpan dan buru-buru pergi ke zona B. Dia memasukkan paku itu ke dalam saklar dan kemudian memukulnya. Setelah sipir pergi dari ruangannya, Taejong kembali membuka ruangan tersebut. Dia kemudian pura-pura melakukan pembersihan di area itu dan masuk ke dalam sebuah ruangan untuk mengambil pakaian. Karena Taejong akan keluar dari gerbang utama, maka dia harus memakai pakaian biasa. Selanjutnya, Taejong harus masuk ke area lain. Setelah dia berhasil mendapatkan kartu, akhirnya Taejong berhasil masuk ke dalam zona B. Salah satu sipir mendapati bahwa alat pembersih berada di luar ruangan. Nah, ternyata Taejong bersembunyi di dalam ruangan tersebut dengan menutupnya dengan plastik. Di sisi lain, No Young Sik juga datang ke area dekat penjara. Nah, Taejong buru-buru mengambil pakaiannya dan masuk ke dalam sebuah ruangan. Taejong pun buru-buru naik ke atas ventilasi udara untuk mencari jalan keluar. Saat itu ada salah satu sipir yang mendapati alat pembersih tertinggal di zona B. Dia juga merasa ada yang aneh dari atap tersebut. Taejong pun melanjutkan misinya sementara No Young Sik menunggunya di luar penjara. Nah, Taejong perlahan mulai berjalan untuk melewati beberapa ruangan dari atas ventilasi. Si pria yang sedang melintas kemudian berhenti saat melihat No Young Sik. Namun No Young Sik beralasan bahwa dia melewatkan waktu berkunjung ke dalam penjara. Tiba-tiba sipir yang ditelepon untuk mendisiplinkan beberapa narapidana yang meninggalkan alat pembersih sembarangan. No Young Sik pun berpamitan dan buru-buru pergi karena dia membawa mobil. Sipir yang tidak bisa memaksanya dan dia pun kembali ke penjara. Kini Taejong berhasil turun dari atap ventilasi. Dia duduk di ruang tunggu dan harus segera keluar sebelum jam 4 sore. Taejong berusaha membuat sedikit kekacauan agar dia bisa keluar dengan mulus. Saat wanita yang duduk di sampingnya membuat kekacauan, akhirnya Taejong buru-buru keluar dari gerbang utama. Namun Taejong tidak bisa mengendalikan dirinya setelah dia disuntik racun tikus. Beberapa kenangan masa lalunya bersama Suji dan juga adiknya kembali muncul. Di lain sisi, An Yohan sedang menyaksikan balap mobil yang disponsori oleh perusahaannya. Dia merupakan seorang psikopat yang ingin memenangkan pertandingan tersebut dengan segala cara. Yohan pun mengatakan bahwa pembalap harus mengorbankan segala cara untuk memenangkan pertandingan tersebut, termasuk mengorbankan nyawanya apabila terjadi kecelakaan. Yohan kemudian pergi dan juga kembali ke rumahnya. Tiba-tiba Yohan mempunyai ide untuk melakukan sebuah permainan. Tak lama asistennya datang dan Yohan memberitahu keinginannya untuk melakukan permainan tersebut. Dia juga meminta daftar klien yang berhubungan dengan Kementerian Hukum. Dan permainan kejam pun akan segera dimulai. Kemudian sebuah mobil datang dan ternyata itu adalah komisaris yang datang untuk menemui kepala sipir. Saat komisaris masuk, ternyata dia datang bersama An Yohan. Saat melihat Yohan, kepala sipir meminta dia untuk keluar. Tetapi komisaris justru memberikan penghormatan dan meminta dia untuk menuruti semua permintaan Yohan. Akhirnya Yohan pun mendekatinya dan mengatakan bahwa dia harus melakukan apa yang diminta. Yohan kemudian mengeluarkan proposal yang sudah dia buat. Dia ingin beberapa narapidana melakukan kegiatan relawan lingkungan. Selain itu, Yohan juga memberikan beberapa emas kepada sipir untuk melakukan apa yang diminta. Kepala sipir tidak mempunyai pilihan lain selain menuruti perintah Yohan, karena jika tidak, dialah yang akan dipecat.
Johan juga meminta mengirimkan narapidana yang melakukan kejahatan paling kejam. Nah, di lain sisi, sipir Park akhirnya melihat CCTV di mana Taejong melakukan aksinya. Dia kembali menelusuri beberapa tempat yang digunakan oleh Taejong untuk melarikan diri. Dia juga naik ke atas ventilasi serta turun di zona B. Kemudian masuk ke dalam ruangan tunggu dan keluar dari gerbang utama penjara. Namun ternyata semua aksinya sia-sia karena Taejong gagal untuk melarikan diri. Saat ini dia masih dalam perawatan karena terkena racun tikus. Dokter juga heran mengapa dalam tubuh Taejong ditemukan racun tikus saat dia akan melarikan diri. Tak lama sipir yang akhirnya datang dan dia menduga ada seseorang yang sengaja untuk meracuninya. Selain itu, sipir yang juga mengungkapkan beberapa area yang dituju oleh Taejong saat akan melarikan diri. Nah, sipir yang merasa kecewa karena selama ini mempercayai Taejong. Sipir yang kemudian memberitahu bahwa No Young-sik datang untuk berkunjung. Taejong justru meminta sipir yang untuk menyampaikan rasa terima kasih yang banyak kepada No Young-sik. No Young-sik pun tidak tahu apa maksud dari Taejong menyampaikan semua itu. Kini semua narapidana mulai bergunjing tentang Taejong yang mencoba melarikan diri dan juga meminum racun tikus. Begitu pula dengan Gang Jae yang tidak menyangka dengan hal itu. Di lain sisi, salah satu anggota dari Udoksu memberitahu bahwa anggota mereka ada yang beralih ke Gang Jae. Nah, tak lama kepala sipir datang membawa proposal yang diberikan oleh Johan. Doksu pun akhirnya dikeluarkan dari sel isolasi. Nah, kini dia mulai akan membalas dendam kepada Taejong. Beberapa orang yang berada di ruangan perawatan kemudian pergi karena melihat Doksu dan juga anggotanya menuju ke tempat tersebut. Dokter yang menangani Taejong juga berada di luar. Sipir yang mulai curiga mengapa dia tidak masuk ke dalam. Nah, akhirnya Doksu dan juga anggotanya masuk ke dalam ruangan tersebut dan juga mulai menghajar Taejong. Namun Taejong juga berhasil untuk melawan mereka semua. Di saat sipir yang datang, semua anggota Doksu menyuruhnya pergi karena sipir yang tidak menggunakan seragam. Saat Taejong mengancam salah satu anggota Doksu, dia pun kemudian diserang oleh beberapa anggota lainnya. Perkelahian pun terus berlangsung. Sementara kepala sipir membagikan uang kepada stafnya untuk membantu dia melakukan apa yang diperintah oleh Johan. Terlihat sipir yang menyembunyikan alarm darurat. Semua sipir pun terlihat panik dan buru-buru keluar untuk mengecek kondisi di dalam penjara. Nah, Taejong masih berusaha keras untuk melawan Doksu dan juga beberapa anggotanya. Setelah melawan beberapa dari mereka, akhirnya Taejong kini akan berhadapan langsung dengan Doksu. Sipir yang berlari untuk menghentikan semua itu. Tetapi kini Taejong dan Doksu akan berhadapan secara langsung dan juga bertarung secara mati-matian. Taejong ditusuk oleh Doksu namun dia berhasil untuk melawannya. Anggota Doksu yang berjaga kini berusaha untuk menutup pintu agar para sipir tidak masuk ke dalam ruangan. Doksu dan Taejong kini masih berusaha untuk menyelamatkan nyawa mereka masing-masing. Sipir berhasil untuk menerobos ruangan tersebut. Dan Taejong berhasil untuk melukai kuping dari Doksu. Kemudian Taejong dimasukkan ke dalam sel isolasi. Dia mulai berhalusinasi bertemu dengan adiknya Taejin. Saat itu Taejin seolah-olah datang menemuinya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Taejong hanya bisa pasrah dan juga tidak bisa berbuat apapun, hanya memandang sang adik. Tiba-tiba kepala Taejong dan juga beberapa narapidana lain ditutup menggunakan kain hitam. Mereka dipaksa untuk dibawa ke sebuah tempat menggunakan sebuah truk. Nah, saat itu semua narapidana yang diminta oleh Johan akan dikirim ke suatu tempat. Nah, mereka dibawa menggunakan sebuah truk dan dikawal oleh beberapa mobil. Sesampainya di sana, mereka semua dipaksa turun dan menuju ke sebuah tempat.
Johan juga melihat beberapa data dari narapidana yang sudah disiapkan. Keesokan harinya, mereka mengenakan pakaian serba putih. Johan yang sudah menunggu mereka pun terlihat sangat senang. Kini semua narapidana yang berhasil diculik dan juga dibawa ke tempat tersebut akan masuk ke dalam perangkap dan juga permainan Johan.